Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena atas pimpinan Tuhan kita boleh sampai di minggu terakhir di bulan Januari ini. Saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri, marilah kita menyiapkan hati kita untuk beribadah dengan mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Selalu ada begitu banyak alasan bagi setiap kita untuk boleh mengucap syukur dan memuji Tuhan. Setiap datangnya hari yang baru adalah sebuah harapan yang baru bagi setiap kita. Mari dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat hari tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Rasakanlah bahwa kasih Tuhan itu begitu panjang dan indah. Tuhan panjang sabar, murah hati, namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Mazmur 103 ayat yang pertama hingga yang kedua berbunyi. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Siapakah yang paling mengenal diri kita selain diri kita sendiri? Hanya Tuhan saja yang mengenal setiap kita. Sekalipun kita menyembunyikan banyak sekali dosa, marilah hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, supaya hidup kita yang hancur oleh dosa boleh diubahkan menjadi karya yang indah baginya. Biarlah lagu ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita, bahwa sampai akhir hidup kita mau setia kepada Tuhan. Saja yang tidak peduli masa lalu setiap kita. Dia sudah milih setiap kita. Marilah kita menyerahkan diri kita. Tuhan, ubahkan, sempurnakan aku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari ya Tuhan, betapa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu segala dosa yang sudah kami sembunyikan ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya boleh menyadari bahwa sesungguhnya sebuah anugerah
bahwa Engkau sudah milih setiap kami, Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Maka tolonglah kami ya Tuhan, untuk hari lepas hari, hidup kami boleh dibaharui ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kuasai pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, sampai akhir hidup kami, Engkau boleh mendapati kami hamba yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakkanlah setiap kami ya Bapa untuk boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Tersedia berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ketiga hingga yang keempat, yang berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya mengajak setiap kita untuk boleh membacakan petunjuk hidup baru dari alamatnya terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Petunjuk hidup baru terambil dari Roma 14 ayat yang ke-8. Mari kita bacakan 2, 3. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sambil tetap bangkit berdiri, sebagaimana petunjuk hidup baru kita percaya bahwa kita yang sudah ditebus sepenuhnya adalah milik Tuhan. Maka marilah kita semakin hari semakin rindu untuk hidup dekat Tuhan dan hidup hanya bagi-Mu. Aku milik-Mu. Bersandar pada Tuhan. Kasih terdalam girang terbesar telah nyata padaku. Ku sandar Tuhan, hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian hidup bagi-Mu. Biarlah lagu ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita. Bahwa jika kita hidup, kita mau hidup hanya bagi Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kita miliki hati yang menyembah Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Janji kita kepada Tuhan, aku mau hidup hanya bagi-Mu, Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersuka cita dan bersyukur pagi ini kepada Tuhan yang masih memimpin, memelihara, dan memberkati hidup kami. Bahkan dengan penuh kasih sayang dan kebaikan, Tuhan mengundang kami pagi ini untuk menghadap Engkau. Biarlah setiap pujian kami berkenan di hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terlebih juga saat ini ketika Engkau bersabda menyampaikan firman lewat hamba-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati setiap kami dengan firman yang akan kami baca, kami renungkan. Kami sadar hidup di dalam dunia ini kami sangat membutuhkan firman yang menerangi hati dan pikiran kami, yang memberikan keteduhan dan ketenangan, bahkan memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang makin hari makin sulit, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah apapun yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam menguraikan firman pagi ini. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus senantiasa akan memberkati kami dengan firman yang kami renungkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman dari 2 Korintus.
Kita melihat 2 Korintus 5 ayat 15 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Tema kita pagi ini diteguhkan hidup untuk Tuhan. Kalau sudah dapat Bapak Ibu 2 Korintus 5:15 kita baca bersama-sama secara berlahan-lahan ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi kita yang melakukan firman Allah ya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita perhatikan gambar ini. Saya percaya bahwa kita pasti ingat ya dengan iklan dari gambar berikut. Masih ingat Bapak Ibu? Ada Aqua. Wah ya, pernah lihat iklannya? Ada Aqua, ya. Di mana iklan Aqua ini mengajak kita untuk banyak minum air supaya tidak mengurangi konsentrasi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah mendengar istilah dehidrasi. Bahkan mungkin dalam hidup ini kita juga pernah mengalami yang namanya dehidrasi. Bapak Ibu, di dalam sebuah bacaan yang saya dapatkan dari internet ya, ada informasi berkaitan dengan dehidrasi. Dehidrasi ini tidak boleh dianggap enteng, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh dianggap enteng. Ketika dehidrasi menyerang hidup seseorang itu sangat-sangat berbahaya sekali. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu, kita juga tahu ya, tidak sedikit orang menganggap biasa-biasa saja ketika dehidrasi itu menimpa atau terjadi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya dehidrasi itu bisa dicegah ya. Dan cara mencegahnya lebih murah Bapak Ibu daripada mengobati. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi cara mencegah dehidrasi itu sebenarnya lebih murah daripada kalau Bapak Ibu kena dehidrasi dan mengobati. Biaya mengobati lebih sulit, lebih besar dibandingkan kita mencegah dehidrasi. Bapak Ibu, dehidrasi itu istilah dehidrasi itu berarti kekurangan cairan tubuh karena jumlah cairan yang keluar lebih banyak daripada jumlah cairan yang masuk. Ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak kecil sampai orang tua, ya. Dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun Bapak Ibu yang terkasih. Selain mengganggu keseimbangan pada tubuh, pada tingkat yang sudah sangat berat, dehidrasi itu bisa pula berujung pada penurunan kesadaran, bisa menyebabkan orang itu koma, bahkan juga bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia. Penyebab ya dehidrasi juga bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa karena muntaber mungkin, karena diare. Ya, kalau orang dewasa mungkin karena melakukan banyak aktivitas atau kegiatan yang menguras tenaga sehingga banyak mengeluarkan cairan tubuh sehingga aktivitas fisik itu menjadi meningkat terus. Akibatnya menimbulkan atau terkena dehidrasi. Lalu apa yang menjadi tanda-tanda dehidrasi Bapak Ibu yang terkasih? Lantaran seringkali dianggap sepele Bapak Ibu, tanda-tanda kemunculan dehidrasi itu kerap kali tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari. Gejala dehidrasi ringan itu paling gampang kita ketahui kalau kita lagi apa? Haus, betul ya? Jadi kalau kita haus, oh berarti saya ini lagi perlu minum, ya. Mungkin juga mulutnya kering, kulit juga terasa kering, ya bibir kering, ya toh. Berat badan juga bisa menurun Bapak Ibu. Gejala-gejala seperti ini Bapak Ibu dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar, bahkan dianggap biasa-biasa saja. Baru kalau dehidrasi itu sudah sampai pada tingkat yang lebih berat, mungkin bibir sudah bukan kering lagi tapi pecah-pecah, ya bibirnya mungkin sudah pecah-pecah, kulit kita juga sudah mulai pucat, mata kita mulai cekung, ujung jari-jari menjadi dingin, denyut nadi melonjak dari cepat, kemudian menjadi super lambat. Bahkan Bapak Ibu ada pengaruh psikologi juga ketika seseorang menderita yang namanya kekurangan air ini, ya dehidrasi ini. Apatis, ya bisa menimbulkan apatis dan kesadarannya belahan-lahan menurun, ya kesadarannya belahan-lahan menurun. Bisa menimbulkan kebingungan, memunculkan kegelisahan, detak jantung pun menjadi cepat, tekanan darah juga menurun. Suatu tanda dehidrasi yang berlaku umum yaitu pengurangan frekuensi
dan volume urin Bapak Ibu serta perubahan warna air seni. Ya, air seni kita itu makin lama itu makin pekat. Dan kalau makin parah itu bisa disertai dengan pingsan. Wah ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali. Karena itu kita perlu mencegah supaya tidak kena dehidrasi. Bagaimana pencegahannya Bapak Ibu? Ya, kata Pak Hasan, banyak minum ya. Minimal 15 menit sekali minum. Wah, ini menurut informasi yang saya baca ya. Jangan minum bila hanya haus saja. Kita ini kebanyakan minum kalau lagi haus. Padahal tubuh itu sangat membutuhkan air. Bapak Ibu lebih baik minumlah secara teratur dan usahakan mengkonsumsi sedikit 8 gelas per hari. Ya, terutama pada waktu siang atau panas ya. Konsumsi buah, sayur yang banyak mengandung air. Nah, biasakan Bapak Ibu yang digunakan adalah air putih. Jangan kopi. Ya, jangan kopi, jangan teh, apalagi minuman bersoda. Wah, ya, haus minum bersoda, enak itu, dikasih es batu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita terkena dehidrasi. Kalau berbicara tentang dehidrasi Bapak Ibu secara fisik, sebenarnya dehidrasi juga itu bisa menyerang iman. Jadi ada disebut dengan dehidrasi iman. Dehidrasi iman jangan pernah juga kita anggap enteng. Ketika dehidrasi iman itu menyerang kehidupan kita, itu sangat-sangat berbahaya sekali dalam kehidupan orang percaya. Apa sih yang menyebabkan seorang Kristen dapat mengalami dehidrasi iman? Yang pertama Bapak Ibu, dehidrasi iman bisa terjadi ketika seseorang mengerjakan hal-hal yang rutin di dalam kehidupannya. Ya, sehingga dia tidak dapat menikmati apa yang sudah dia kerjakan. Ya, karena dia tidak bisa menikmati, maka dia juga tidak bisa mensyukuri apa yang dia kerjakan. Misalnya tiap hari teman-teman yang sekolah, ya, ataupun rekan-rekan yang belajar, ataupun yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, hal yang dikerjakan itu saja. Menjadi rutin, menjadi hal yang biasa, mengakibatkan kita untuk sulit untuk mensyukurinya. Ya, nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini dapat menyebabkan kita menjadi jenuh. Ya, menjadi jenuh mungkin membuat seorang tidak dapat menikmati apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia kerjakan. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini, Bapak Ibu. Ya, zaman modern ini manusia itu cenderung terjebak dengan yang namanya aktivitas. Ya, kita ini kadang terjebak dengan yang namanya aktivitas. Kita membanjiri hidup dengan berbagai macam kegiatan. Ya, kegiatan ini, kegiatan itu. Sibuk ini, sibuk itu. Sehingga cenderung Bapak Ibu yang terkasih dalam hidup kita hanya dikejar dengan sibuk. Akibatnya apa? Akibatnya hidup seperti kejar waktu, dikejar kegiatan, keluarga terabaikan mungkin, lalu kita sendiri menjadi suntuk. Ya, aktivitas semua itu dapat menguras tenaga kita, pikiran kita, sehingga kita orang percaya dapat menjadi stres. Ya, karena apa? Karena kita tidak mendapat asupan yang dapat membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, hal ini sangat mempengaruhi ya di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu oleh karena kesibukan yang begitu luar biasa, sehingga kita mulai mengurangi kegiatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah mulai jarang ke gereja. Ya, kenapa? Karena ada acara ini, ada acara itu. Ada undangan ini, ada undangan itu. Ada pertemuan ini, ada pertemuan itu. Tuntutan pekerjaan membuat kita tidak ada waktu lagi untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kegiatan-kegiatan bermacam-macam itu membuat kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah, untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, apalagi untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akibatnya apa yang terjadi? Kita akan mengalami yang namanya kering dan gersang, karena tidak ada makanan yang masuk untuk kebutuhan iman kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dehidrasi iman bisa terjadi karena keinginan daging. Ya, karena keinginan daging itu menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Ya, kecintaan kita pada kedagingan, kepada hawa nafsu, kepada hal-hal materi dan sebagainya. Itu yang menjadi tujuan, bukan tujuan Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita. Itu yang kita utamakan dalam hidup ini. Akibatnya apa Bapak? Akibatnya kita juga akan mengalami yang namanya dehidrasi iman. Lalu yang ketiga, dehidrasi iman bisa terjadi karena seseorang terus mengalami kegagalan dalam hidup. Atau bisa juga karena situasi sekelilingnya Bapak Ibu tidak mendukung atau tidak mensupport hidup dia. Seperti suasana kerja mungkin yang mengecewakan,
suasana rumah tangga yang kacau, yang membuat dia mungkin menjadi sumpek dan sebagainya. Kemudian seseorang ini akan menjadi pesimis, Bapak Ibu. Dia memandang tantangan hidup di depan itu jauh lebih besar ketimbang kemampuan dia. Tantangan itu lebih besar dibandingkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ataupun oleh karena berbagai masalah yang dia hadapi dalam hidup ini, ataupun karena pergumulan-pergumulan hidup yang dia merasakan makin hari makin berat, ataupun sakit yang sedang kita alami. Akibatnya Bapak Ibu, orang kehilangan ya kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Jika kita membekali diri dengan air, firman Allah dalam kehidupan rohani, pasti kita tidak akan mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, apa sih yang menjadi tanda dehidrasi iman, Bapak Ibu? Gejala dehidrasi iman muncul ketika kita kehilangan makna dari apa yang kita kerjakan. Baik kita yang belajar atau kita yang sekolah maupun kita yang bekerja, apalagi kita yang melayani Tuhan. Rasanya semua nggak ada makna lagi. Ya, kita bekerja, kita melayani, tapi terasa kering, terasa gersang. Tidak ada sesuatu yang membawa pertumbuhan dalam hidup kita. Semua rangkaian kesibukan Bapak Ibu menjadi beban yang membosankan dan rutinitas semata. Gejala yang sudah kritis Bapak Ibu adalah jika kita kemudian menjadi malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, dan tidak setia beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan Bapak Ibu termasuk di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan, tidak lagi didasari dengan doa, tidak lagi didasari dengan firman Allah, tidak lagi didasari dengan kepasrahan, ketundukan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi tanda-tanda orang Kristen yang mengalami dehidrasi iman yaitu orang percaya itu kehilangan gairah rohani. Jadi Bapak Ibu perlu kita mengkoreksi diri, saya ini lagi dehidrasi iman tidak? Salah satu tanda, salah satu cirinya adalah kita mulai apa? Tidak ada kegairahan untuk kehidupan rohani. Tadi mulai malas apa? Baca Alkitab, malas. Bapak Ibu perlu kita lihat ini adalah sebagai tanda bahwa kita tidak ada semangat, kita tidak ada sukacita lagi. Kita tidak ada gairah di dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu ini perlu ya kita cek. Nah, jika demikian Bapak Ibu jadinya, maka bagaimana kita bisa hidup untuk Tuhan? Kalau kita mengalami dehidrasi iman yang begitu luar biasa Bapak Ibu, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa hidup kita ini untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih, di sepanjang bulan Januari ini kita berbicara tentang peneguhan. Ya, kita bicara tentang peneguhan. Tanggal 2 Januari tema kita diteguhkan untuk kuat. Tanggal 9 diteguhkan untuk berbuah. Tanggal 16 diteguhkan untuk melayani. Tanggal 23 diteguhkan untuk bersaksi. Semua ini Bapak Ibu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidup kita untuk Tuhan. Jadi sebenarnya tema hari ini adalah kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi semua tema-tema ini Bapak Ibu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidup kita untuk Tuhan. Karena itu perlulah kita memeriksa diri kita jika mulai ada tanda-tanda dehidrasi rohani. Maka kita harus segera mencegahnya supaya hidup kita ini benar-benar efektif untuk Tuhan. Jika kita rindu terhindar dari dehidrasi iman atau kematian rohani Bapak Ibu, maka kita harus menjaga hidup kerohanian kita ini supaya kita tetap kuat dengan setia melakukan persekutuan dengan Tuhan. Baik itu melalui saat teduh kita, melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah kita, kerinduan kita untuk belajar firman dan sebagainya. Kita menyerahkan diri secara total kepada Allah dan tidak mempertahankan keangkuhan diri kita di hadapan Allah. Allah akan hadir dengan begitu lembut dan menyejukkan hati, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan setiap saat dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang baru saja kita baca, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya, ya, orang percaya, dan kita semua yang ada di dalam gereja ini adalah orang
percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang telah menjadi penebusnya, maka ia juga dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk hidup bagi Tuhan dan kerajaannya. Dan bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Termasuk tadi, Roma 14 tadi. Ya, jika kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati kita. Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Paulus menjelaskan dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang dianugerahkan hidup yang kekal, maka kita juga dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, bagi kerajaannya, bukan lagi untuk hidup diri sendiri. Hidup bagi Tuhan adalah irama Bapak Ibu, seluruh hidup kita yang dalam segala hal atau dalam segala sesuatu selalu tertuju hanya bagi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi, itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 dan 5. Nanti Bapak Ibu sempat silakan dibaca. Ya, pasal 4 dan pasal 5. Bapak Ibu, Rasul Paulus begitu berani di dalam membayar harga yang sangat-sangat mahal untuk apa? Untuk hidup bagi Tuhan. Untuk hidup bagi Tuhan dan untuk pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Rasul Paulus berani membayar harga yang sangat-sangat mahal sekali untuk hidup bagi Tuhan, untuk bagi kerajaannya. Dia tidak pernah takut Bapak Ibu, dia tidak pernah gentar dengan yang namanya penderitaan, penganiayaan, atau apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan di tengah situasi sesulit apapun Bapak Ibu, dia tetap menjaga integritas, ya, menjaga integritas di hadapan Allah. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia berani membayar harga Bapak Ibu, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berani menjaga harga diri sebagai pelayan. Itulah Rasul Paulus Bapak Ibu. Kenapa Rasul Paulus bersikap demikian? Tidak lain Bapak Ibu, karena dia sudah merasakan betapa besarnya dan betapa indahnya kasih Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus bisa melakukan hal demikian? Rela membayar harga bahkan nyawa untuk Tuhan. Karena dia sudah merasakan betapa besar dan betapa indahnya kasih Kristus. Apakah kita juga sudah merasakan Bapak Ibu betapa besarnya, betapa indahnya kasih Kristus dalam hidup kita? Sudah Bapak Ibu? Wah, cuma 2 orang ya. Mari Bapak Ibu kita lihat lagi bacaan kita tadi. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus mati untuk semua orang. Bapak Ibu, semua manusia tidak terkecuali kita adalah orang yang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang tidak layak Bapak Ibu sebenarnya untuk dikasihi. Apalagi ditebus dengan pengorbanan yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu besar. Tetapi inilah kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang baik, yang penuh kasih itu rela Bapak Ibu, dia mati di atas kayu salib, memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kita yang sungguh mau percaya kepadanya. Sehingga kita diberikan anugerah, bukan lagi kutuk dosa, bukan lagi hukuman kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kata untuk ya, yang digunakan di sini, ya, kata untuk. Itu di dalam bahasa Yunani, itu artinya itu sebagai pengganti. Ya, kata untuk dalam bahasa Yunani itu artinya itu sebenarnya sebagai pengganti. Bahwa Yesuslah yang menggantikan hukuman kita. Betul ya? Yesuslah, Tuhan Yesuslah yang menggantikan kita. Harusnya kita ini yang dihukum. Harusnya kita ini yang binasa. Harusnya kita ini yang mendapat hukuman kekal. Tapi diganti oleh Tuhan. Kata ini sangat penting sekali Bapak Ibu ketika Rasul Paulus menggunakan hal ini. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang telah digantikan oleh Kristus, ya, oleh Kristus dalam memikul hukuman, pasti tidak mungkin dihukum. Nangkep Bapak Ibu? Bingung ya? Nangkep nggak Bapak Ibu? Orang yang telah digantikan
ya, orang yang telah digantikan oleh Kristus, ya, dalam memikul hukuman, pasti tidak mungkin dihukum lagi. Kenapa? Karena hukumannya sudah diganti, dipikul oleh siapa? Tuhan Yesus. Kalau ia tetap dihukum Bapak Ibu, itu berarti Allah menagih hutang yang sudah dibayar oleh Kristus. Jelas tidak adil. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sudah menggantikan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya. Ya, yang kedua, apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus? Yang pertama, Kristus mati untuk semua orang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu di dalam bacaan tadi Rasul Paulus katakan apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu lihat ya, tujuan kematian Kristus. Apa sih yang menjadi tujuan kematian Kristus? Yaitu menghidupkan, Bapak Ibu. Kata Yunani yang digunakan untuk menghidupkan, itu artinya menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, kata Yunani, ya kata hidup yang digunakan di sini, itu artinya sebenarnya adalah menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Apa sih hidup yang sesungguhnya? Ya kan pertanyaannya begitu. Adalah hidup yang berorientasi, hidup yang berpusat kepada Kristus. Itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya hanya bagi Kristus. Inilah hidup itu. Selain itu Bapak Ibu, bertanggung jawab juga untuk merawat diri dan mengarahkan untuk hidup benar dan menyerahkan diri dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus sadari Bapak Ibu, tujuan kematian Kristus adalah menghidupkan, ya, menghidupkan kita ini loh, orang berdosa ini mati karena dosa, menghidupkan kita dan kita itu menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu apa? Yaitu hidup yang berorientasi, hidup yang berpusat kepada Kristus. Kepada Kristus. Itulah yang harus menjadi hidup orang percaya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu di dalam bacaan tadi Rasul Paulus mengingatkan begitu luar biasa. Dikatakan dalam bacaan tadi, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Tanpa terasa, kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Januari. Rasa-rasanya saya kemarin baru saja menyambut tahun baru ya. Enggak tahu sudah kita akan sebentar lagi melewati bulan Januari. Nah, Bapak Ibu, waktu begitu cepat kita lewati, waktu begitu cepat berlalu. Apakah kita sudah menyadari bahwa hidup kita ini untuk Tuhan? Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memotivasi kita, boleh mengingatkan kita. Kalau Kristus sudah menebus kita, sudah menggantikan kita, sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tapi hidup kita ini miliknya siapa Bapak Ibu? Miliknya Tuhan. Kalau kita menyadari begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, yang sudah menggantikan kita Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu, persembahkanlah hidup kita yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ya, kita kerjakan dengan penuh sukacita karena kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Melayani di situ. Jujur tunjukkan integritas sebagai orang Kristen. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaanmu. Sebagai pelajar, sekolahlah yang baik. Dengan sungguh-sungguh kita belajar. Tunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam sekolah kita, ya, dalam studi kita. Apapun Bapak Ibu yang terkasih.
supaya kita sungguh dapat memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita perlu mengkoreksi, termasuk saya, apakah saat ini kita sudah hidup untuk Tuhan. Jangan sampai tanpa kita sadari mungkin ya, atau kita sadari sesungguhnya kita sedang mengalami dehidrasi rohani, ya, dehidrasi iman. Kalau kita menyadari Bapak Ibu kita sudah mulai malas melayani Tuhan, kita mulai malas beribadah kepada Tuhan, mulai malas bersaat teduh, mari Bapak Ibu cepat-cepat kembali. Supaya Tuhan segarkan hidup kita kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita hidup untuk Tuhan. Ya, baik, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Biarlah kepada firman Allah boleh mengingatkan setiap kami. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami, Tuhan sudah menggantikan kami, maka sesungguhnya hidup ini adalah milik Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh menyadari kalau hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik Tuhan. Biarlah kami dapat mengisi hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Jika kami bekerja, biarlah melalui pekerjaan itu kami melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kami pelajar, kami masih sekolah, berkati kami juga Tuhan untuk sungguh-sungguh belajar, menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami yang melayani, biarlah motivasi pelayanan kami benar, yaitu hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan, biarlah kami tujukan kepada Engkau. Karena fokus hidup kami, pusat hidup kami adalah Kristus, Raja di atas segala raja. Biarlah Kristus selalu hadir dalam hati dan hidup kami, memerintah hidup kami, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan ajar kami untuk tidak hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi biar setiap kami pelaku firman yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin liturgi. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita mau ikrarkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita, dan sudah selayaknya kita juga memberikan hidup kita hanya bagi Tuhan. Biarlah melalui persembahan kita boleh mewakili persembahan diri kita juga kepada Tuhan. Kita siapkan yang terbaik melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer, ataupun scan QR code yang ada di depan bangku, ataupun juga melalui amplop yang bisa dimasukkan di kotak setelah ibadah selesai. Mari kita pujikan hidup bagi Tuhan. Dengan setia
sepanjang umur hidupku. Tuhan ku milikmu. Setiap waktu kerja bagi Dia, segenap tenaga hanya baginya. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tatamu, sepanjang umur hidupku. Tuhanku milikmu. Saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga, kedamaian, sukacita yang masih Tuhan berikan sampai dengan detik hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada semata-mata hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang mau pakai persembahan kami ini untuk perkembangan gereja kami di tempat ini ya Bapa. Tolong supaya gereja kami boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kiranya Tuhan mau pakai persembahan kami ini supaya kerajaan-Mu tempat ini boleh semakin luas ya Bapa. Dan kami rindu juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu berdoa bagi pemerintahan kami, baik yang di pusat hingga yang di daerah ya Bapa. Kiranya Tuhan mau tolong setiap pemimpin kami ya Bapa, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga bangsa kami ini juga boleh mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya ya Bapa. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat tempat ini di dalam menghadapi pandemi ini juga. Kami rindu berdoa ya Bapa, supaya setiap kami yang mungkin sudah merasa mulai bosan, Tuhan mau ingatkan kami ya Tuhan. Ataupun kami mungkin sudah terlalu khawatir ya Tuhan akan pandemi ini, kenapa tidak selesai-selesai. Kiranya juga Tuhan mau tolong supaya di tengah-tengah kekhawatiran kami juga kami boleh selalu mengingat bahwa Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan supaya kami tidak khawatir berlebih maupun supaya kami tidak terlalu lengah ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh berhikmat, biarlah kami boleh berbijaksana di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu juga berdoa bagi gereja kami tempat ini, untuk setiap pengurus, majelis, hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan pilih. Kiranya Tuhan juga mau tolong ya Bapa, supaya orang-orang yang sudah Tuhan pilih ini boleh membawa gereja kami tempat ini mengalami pertumbuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Hendralin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita wartakan di dalam warta selama 2 minggu, ya, berturut-turut, termasuk juga di dalam warta kita pada minggu hari ini, di mana kita wartakan bahwa pada hari ini kita akan ada peneguhan pengurus, yaitu pengurus bidang dan juga pengurus dari komisi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki 5 bidang, Bapak Ibu ya. Ini memang masih baru karena kita juga baru 2 tahun di dalam pendewasaan, maka majelis berusaha untuk membuat satu sistem, satu organisasi yang baik yang dapat membantu mensupport pelayanan Tuhan lewat gereja kita. Yang pertama Bapak Ibu itu adalah bidang pembinaan. Nah, bidang pembinaan ini Bapak Ibu ketuanya saya sendiri, kemudian ada majelis penghubung,
kemudian Bapak Bambang Haryanto, lalu ada anggota yaitu hamba Tuhan. Bapak Ibu, memang kalau Bapak Ibu melihat dalam bidang pembinaan tidak ada begitu banyak pengurusnya, ya. Untuk sementara memang masih dipegang oleh hamba-hamba Tuhan karena memang di dalam pembinaan ini berbicara tentang bahan-bahan, ya, termasuk penyusunan tema, pembicara dan sebagainya, ya. Karena itu mungkin ke depan Tuhan izinkan, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan bidang pembinaan, silakan, ya. Lalu di dalam bidang persekutuan, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bidang persekutuan dan pemerhatian ini, di dalamnya itu ada komisi-komisi, ya, di mana ketuanya itu Bapak Bambang Haryanto, hamba Tuhan pembimbing itu hamba Tuhan, ya, semua hamba Tuhan. Lalu majelis penghubung ada Saudari Jessica, Saudari Tiffany Clarin Angela, Saudara Juan Sebastian, dan Ibu Yuli Budihati. Nah, di sini Bapak Ibu dalam bidang persekutuan ini, itu ada komisi anak, di mana majelis penghubungnya adalah Saudari Jessica, ketuanya adalah Bapak Gunario Juharto, sekretarisnya Saudari Jessica, bendaharanya Ibu Yuli Kartikasari, si ibadah Ibu Wiwin, si pemerhati Ibu Idia Nita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu melihat nama-nama ini juga ada yang rangkap, ya. Kenapa rangkap Bapak Ibu? Sekali lagi, memang SDM kita ini masih perlu Bapak Ibu support juga, ya, untuk terlibat di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan Tuhan ini, ya. Kemudian untuk pengurus remaja pemuda, majelis penghubungnya Saudari Tiffany Clarin Angela, lalu ada Saudara Juan Sebastian. Ketuanya adalah Saudara Nathanael Santoso, wakil ketua Saudari Jennifer, sekretaris Putri Azeda, bendahara Saudari Tiffany Clarin Angela, si ibadah Saudara Nathanael Santoso dan Putri Sida, ya. Kemudian si olahraga ada Saudara Ariel Nova Christian dan Michael Gerardo. Lalu si publikasi dokumen Saudara Juan Sebastian dan Saudara Christian Jason Wijaya. Lalu di dalam persekutuan wanita, Bapak Ibu majelis penghubungnya Ibu Yuli Budiharti, ketuanya Ibu Tan Gyoing, wakil ketua Ibu Lani Setiawati, bendahara 1 Ibu Yulianawati, bendahara 2 Ekim Susilawati, sekretaris Ibu Gita Citrakawi, si pemerhati Ibu Agustina Titin Sulistiawati, untuk si ibadah Ibu Iva Dian Anggreni, ya, Ibu Iva Dian Anggreni. Nah, bagi nama-nama yang sudah saya sebutkan, mungkin Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, ya. Sekarang bidang 3 Bapak Ibu, yaitu bidang ibadah. Ya, bidang 3 ini adalah bidang ibadah. Bidang ibadah ini Bapak Ibu, untuk saat ini sementara ini saya sebagai ketua, lalu majelis penghubung Bapak Chandra Wijaya, Saudari Jessica, Saudari Tiffany Clarin Angela, dan Saudara Juan Sebastian. Untuk hamba Tuhan pembimbing, semua hamba Tuhan. Lalu bendahara ada Ibu Yuli Kartika, sekretaris Saudari Putri Acida, kemudian si konsumsi ada Ibu Idianita. Sedangkan perwakilan komisi sekolah minggu itu Saudari Jessica, untuk remaja Saudara Juan Sebastian, untuk pemuda Saudari Tiffany Clarin, ya. Lalu untuk si acara ada Lose Hilda dan Lose Melisa, kemudian Ibu Jane Maria Fatimah, Ibu Mary Setiadi, dan jika ada nanti mahasiswa atau mahasiswa yang praktek, mereka juga akan masuk dalam si acara. Lalu untuk si musik, ada Saudara Gideon Septian Kurniawan, Saudara Nathanael Santoso. Untuk si paduan suara dan vokal grup, Ibu Yuli Budiharti dan Saudari Jennifer. Untuk si multimedia, Bapak Anton Gunarto. Silakan untuk pengurus dari bidang ibadah untuk dapat bangkit berdiri. Kemudian pengurus bidang 4 Bapak Ibu, bidang misi dan pelayanan, ya. Untuk bidang misi dan pelayanan ketuanya itu Bapak Go Chin Kiong, majelis penghubungnya Bapak Yendi Firdiansa dan Bapak Hartono. Untuk hamba Tuhan pembimbing tim hamba Tuhan, sekretaris Ibu Yulianawati, bendahara Ibu Yuliani Hamsi, si bantuan pendidikan Ibu Yuliana Hamsi, si sektor Ibu Tan Gyoing, si sukacita, ya,
Sukacita ini kelahiran, pernikahan ya, Ibu Yulianawati. Si duka cita Bapak Yendi Fidiansa dan Bapak Yusak. Untuk si baksos ada Ibu Idianita dan Bapak Anton Gunarto. Silakan untuk pengurus bidang misi dan pelayanan bisa bangkit berdiri. Untuk bidang sarana prasarana Bapak Ibu memang masih belum ada kepengurusan yang lengkap ya. Sementara ini ketuanya Bapak Yendi Fidiansyah, sedangkan anggota Bapak Chandra Wijaya Hartono dan Bapak Hartono, kemudian untuk hamba Tuhan pembimbing adalah saya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah beberapa pengurus yang menyerahkan hati dan hidupnya untuk melayani Tuhan di gereja ini. Karena itu kita perlu senantiasa mensupport, mendukung di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Supaya melalui pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan peneguhan pada pagi hari ini. Sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Saudara-saudara yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah yang terpilih sebagai pengurus bidang dan komisi periode tahun 2022-2023. Oleh karena itu kita akan meneguhkan mereka dan mendoakan mereka agar Tuhan memakai mereka dalam semua pelayanan mereka. Untuk itu dengarkanlah beberapa petunjuk. Bapak Ibu yang terkasih, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagi rekan-rekan yang berdiri, pengurus yang berdiri, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pertanyaan, kesediaan dari rekan-rekan untuk terlibat di dalam pelayanan, di dalam kepengurusan bidang, dan juga komisi. Ya. Nanti rekan-rekan dapat memberikan jawaban, saya yakin, percaya, dan bersedia. Ya. Saudara-saudara yang kami kasihi, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara-saudara sebagai pengurus komisi bidang Jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan tekad pelayanan. Dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya, dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah terpanggil untuk pelayanan kudus ini oleh jemaat Tuhan dan dengan demikian oleh Allah sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Yang keempat, apakah saudara-saudara bersedia menerima bimbingan dari majelis gereja saudara dalam melaksanakan tugas dan pelayananmu dan memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang pengurus? Untuk yang pertama yang mengawali, saya akan bertanya kepada pengurus dari Komisi Anak, bagaimana jawab saudara-saudari? Terima kasih. Kemudian pengurus dari Pemuda Remaja, bagaimana jawabmu? Terima kasih. Kemudian bagaimana dengan Persekutuan Wanita?
Kemudian untuk pengurus dari bidang ibadah, bagaimana jawaban Bapak Ibu Saudara-saudari? Terima kasih. Kemudian yang terakhir, bagaimana jawaban dari pengurus bidang misi dan pelayanan? Ya, Bapak Ibu yang terkasih yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah jawaban dari semua pengurus pagi hari ini, di mana mereka menjawab yakin, percaya, dan bersedia. Bapak Ibu, jawaban ini bukan hanya sekedar jawaban, tentu punya tanggung jawab yang besar di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat perlu mensupport, mendukung pekerjaan dari semua pengurus yang sudah rindu menyerahkan hidup mereka juga untuk terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja ini. Jadi Bapak Ibu, kita semua punya tanggung jawab, ya. Kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, dipimpin Tuhan untuk dapat melayani dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari rekan-rekan, saya akan meneguhkan rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Sehingga segala kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya untuk kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pernyataan. Saudara sekalian, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya nyatakan bahwa pengurus, komisi, dan bidang Jemaat GKT Nazaret Pondok Indah periode tahun 2022-2023 dengan resmi terbentuk. Mari kita kasih aplaus Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memakai saudara-saudara kami ini untuk duduk di dalam kepengurusan, baik bidang maupun komisi, di samping hamba-Mu, untuk memperlengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus melalui jemaat-Mu di tempat ini. Kami mohon kiranya Engkau menguduskan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus. Kami mohon kepadamu, berikanlah iman yang teguh dan kesetiaan, serta kesetiaan dalam pelayanan mereka, dan lengkapi mereka dengan karunia-karunia-Mu dalam pelayanan mereka, agar mereka cakap melakukan tugas dan pelayanan mereka. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan dan persoalan gereja, maupun juga persoalan pribadi mereka, agar mereka dapat melayani Engkau dengan baik. Demikian juga, supaya setiap orang yang melaksanakan tugas dan pelayanan dengan setia, membesarkan nama-Mu, serta melebarkan kerajaan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua rekan-rekan pengurus ini di dalam tangan kasih setia Tuhan. Pakai mereka, lengkapi mereka. Biarlah melewat pelayanan dan hidup mereka, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap anak-anak-Mu ini di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan ini saya nyatakan bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadi pengurus baik di dalam bidang dan komisi, hari ini kita nyatakan resmi. Dan kiranya Tuhan memakai rekan-rekan semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Tapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu untuk terlibat di dalam pekerjaan ini. Amin. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga atas nama majelis dan hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk terlibat dalam pelayanan. Doa kami, kiranya Bapak Ibu senantiasa diberkati dan dipakai dengan luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan menerima perjamuan ya pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian muliakan namanya sambil pengurus untuk dapat menyiapkan atau menyelesaikan tempat roti dan anggur. Mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih tanggungnya, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Dari dosa sekarang bebaslah, Yesus tinggal dalam hatiku. Ku tak layak diberi anugerah, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Demikianlah Bapak Ibu perjamuan kudus pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doksologi, kemudian berkat dan amin songko. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Biarlah hidup kita untuk Tuhan. Biarlah kita boleh memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapa yang penuh kasih setia, senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia senantiasa akan memelihara dan mencukupkan segala apa yang kau perlukan. Dia Tuhan yang setia, yang senantiasa akan menjaga dan melindungi setiap langkah-langkah hidupmu, supaya engkau kuat, teguh, dan tidak tergoyahkan. Tuhan yang penuh kasih, menyinarimu dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau keteduhan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus meneguhkan engkau, memimpin engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
Asal saya sebenarnya dari Lombok, tapi kemudian saya besar di Jawa dan sekarang berdomisili di Jember. Nah, saat ini saya sedang menekuni studi teologi konsentrasi musik gerejawi dan sedang memasuki semester akhir. Dalam pelayanan online kali ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk dapat mengenal Bapak Ibu sekalian dan melayani di GKP Pondok Indah Surabaya secara online. Dan tentunya ada banyak hal yang akan saya pelajari ke depannya di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, saya mohon bimbingan dari Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Apabila ada kritik, saran, maupun pendapat, bisa disampaikan kepada saya guna membangun pelayanan saya ke depan semakin lebih baik. Terima kasih, Solidio Gloria. Praktek weekend tapi online ya. Baru kali ini Bapak Ibu pelayanan praktek weekend lewat online ya. Jadi Los Elizabeth ini musik gerejawi ya. Jadi musik gerejawi yang akan membantu kita mulai minggu ini ya, sudah mulai minggu ini. Sama-sama akan melayani, tetapi oleh karena situasi dan kondisi hanya lewat online ya. Jadi beliaunya nggak hadir secara fisik. Mari kita lihat tayangan dari Los Elizabeth. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Katrina Febrianto, atau bisa juga dipanggil Rose Elizabeth. Asal saya sebenarnya dari Lombok, tapi kemudian saya besar di Jawa dan sekarang berdomisili di Jember. Nah, saat ini saya sedang menekuni studi teologi konsentrasi musik gerejawi dan sedang memasuki semester akhir. Dalam pelayanan online kali ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk dapat mengenal Bapak Ibu sekalian dan melayani di GKP Pondok Indah Surabaya secara online. Dan tentunya ada banyak hal yang akan saya pelajari ke depannya di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, saya mohon bimbingan dari Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Apabila ada kritik, saran, maupun pendapat, bisa disampaikan kepada saya guna membangun pelayanan saya ke depan. Terima kasih, Solidio Gloria. Elizabeth akan membantu pelayanan kita weekend untuk saat ini atau sementara ini. Doakan supaya Tuhan dapat memberkati di dalam pelayanannya. Memang ini adalah untuk pertama kali Bapak Ibu pelayanan weekend online ya. Jadi mudah-mudahanlah walaupun lewat pelayanan online tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan tanggal 6 Januari kita juga ibadah gabungan. Baik remaja pemuda dan sekolah minggu ya. Jadi minggu depan itu ibadahnya gabungan semua Bapak Ibu, baik umum, remaja, pemuda dan sekolah minggu. Kenapa gabungan? Karena minggu depan kita ibadah khusus ya, ada ibadah Imlek dimulai pukul 9. Ya, jadi minggu depan ibadah kita pukul berapa? Pukul 9. Jadi jangan kecelek ya Bapak Ibu ya, kecelek ya. Jadi ibadah minggu depan pukul 9. Ya, kita ada ibadah gabungan baik umum, sekolah minggu dan juga remaja pemuda. Dan setelah ibadah Bapak Ibu ada lomba, jadi kami harapkan Bapak Ibu tidak pulang, nanti majelis sediakan snack. Snacknya luar biasa kata Pak Cingkiong ya. Nanti disiapkan snack ya bagi Bapak Ibu untuk minggu depan. Jadi jangan pulang karena Bapak Ibu akan menjadi juri. Oh, enak kan? Kapan lagi jadi juri, betul nggak ya? Untuk memberikan penilaian bagi teman-teman kita yang akan lomba. Ada majelis juga Bapak Ibu. Di dalam ikut lomba ada pengurus dari bidang-bidang yang lain ya, atau komisi-komisi yang lain. Jadi Bapak Ibu mari dukung, mari support. Saya harap Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja maupun yang di rumah itu dapat menjadi juri. Nanti kami bagikan linknya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik linknya, nanti di situ nanti muncul 5 grup ya. 5 grup yang akan mengikuti lomba. Jadi Bapak Ibu lihat setelah semua nyanyi, jangan nanti Bapak Ibu baru bidang misi misalnya nyanyi atau bidang sekolah minggu anak nyanyi langsung kasih nilai, jangan dulu ya. Setelah 5-5-nya selesai nyanyi, Bapak Ibu lihat di antara 5 itu yang mana menurut Bapak Ibu nyanyinya bagus, pakaiannya rapi, atau pakaiannya juga serempak gitu ya.
warnanya mungkin ya, dan sebagainya, kerapiannya itu juga perlu dinilai. Nah, baru Bapak Ibu nanti tekan, dari 5 itu pilih 1. Ya, nggak boleh pilih 5-5-nya, cuman pilih 1. Ya, nanti Bapak Ibu tekan, nanti langsung kirim. Sudah, gitu aja, jadi nggak repot-repot. Pilih saja, kirim, sudah, nggak usah repot-repot ya. Nanti kami akan bagikan linknya di member group. Ya, akan kami bagikan linknya di member group. Jadi, baik yang di gereja maupun yang di rumah dapat menjadi juri. Enak ya, jadi juri ya. Biasanya yang jadi juri Imlek Ibu Yuli biasanya ya, ataupun hamba-hamba Tuhan ya. Tapi hari ini Bapak Ibu semua jadi juri. Nah, enak ya. Jadi tolong partisipasinya ya Bapak Ibu. Jadi minggu depan setelah ibadah selesai kita tidak pulang dulu. Kita ada acara khusus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya sampaikan di hari Rabu, mulai Februari kami hamba Tuhan dan majelis rindu setiap kita dapat membaca Alkitab selesai dalam 1 tahun ya. Itu kerinduan kami. Jadi kami hamba-hamba Tuhan akan membagikan bacaan tahunan itu di atas renungan harian yang kami kirim Bapak Ibu. Jadi waktu kami ngirim renungan harian setiap hari itu, di atas nanti ada bacaannya. Bapak Ibu ikuti bacaannya. Mungkin nanti bacaannya kita tidak urut terus, nanti mungkin itu bagi Bapak Ibu boring ya. Jadi kami coba cari, kami coba pilah-pilah mana yang mungkin dapat membangkitkan semangat kita membaca Alkitab. Jadi nanti mungkin ada PL-nya, ada perjanjian barunya ya. Nanti selang-seling nanti 1 tahun bacanya selesai. Memang kita agak terlambat Bapak Ibu, harusnya Januari mulainya ya. Tapi ini mulainya Februari. Tapi kami harap Bapak Ibu tetap semangat untuk membaca Alkitab. Nah kami akan membuat grup ABA. ABA itu ayo baca Alkitab. Mungkin nanti kita kasih nama lah apalah. ABA GKT TPI misalnya ya. Ayo baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk membaca Alkitab, ya membaca Alkitab secara berurutan, ya membaca Alkitab secara berurutan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami, saya ataupun lose-lose yang lain, Lose Hilda maupun Lose Melisa untuk ikut bergabung dalam grup ABA. Bisa mulai hari ini Bapak Ibu bisa informasi ke kami. Nanti kami akan masukkan Bapak Ibu di dalam grup yang baru. Namanya grup ABA. Mungkin ABA GKT TPI. Ya, ayo baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu baik yang di rumah, yang di gereja, habis ibadah ini Bapak Ibu dapat bergabung untuk grup ABA. Ya. Semangat untuk baca Alkitab Bapak Ibu. Ya, semangat untuk baca Alkitab. Sudah selesai baca Alkitab berapa kali Bapak Ibu? Ada yang sudah 10 kali? Oh belum. Yang 5 kali? Yang 1 kali? Pak Kris baru 1 kali, yang lain yang nggak tahu ya. Mari Bapak Ibu ya, saya ajak kita untuk gabung, nanti Bapak Ibu japri saya, bilang Lose saya mau ikut ABA. Ya, saya mau ikut ABA, gitu aja. Nanti saya akan masukkan di dalam grup ABA. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membaca, nanti mulai tanggal 1 Februari kami kasih bacaannya. Kalau Bapak Ibu sudah baca, ataupun sudah dengar, mungkin ada yang sulit untuk membaca, atau ya itu tempo hari saya pernah bagikan Alkitab suara ya. Bapak Ibu dengar, sudah baca, hari itu 2 pasal mungkin atau 3 pasal, silakan Bapak Ibu di dalam grup ABA itu katakan, atau dikasih tanda apa tuh? Centang ya. Centang atau katakan sudah gitu aja ya. Sudah selesai baca atau sudah baca. Bapak Ibu bisa menginformasikan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin berbagi, ada yang Bapak Ibu dapati dari bacaan itu, silakan Bapak Ibu boleh share. Hari ini saya membaca kitab Kejadian pasal 1 misalnya. Saya mendapatkan betapa Tuhan itu luar biasa karya ciptaannya. Misalnya ya, Bapak Ibu bisa share di situ. Ya. Jadi silakan monggo Bapak Ibu bagi yang ingin ikut ABA dapat menghubungi saya, Lose Hilda ataupun Lose Melisa. Ya. Jadi silakan. Baik Bapak Ibu, kemudian ya, ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih untuk semua perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memimpin setiap langkah hidup kita selamanya. Amin. Jangan lupa e-wartanya dibaca ya. Silakan Bapak Ibu di e-warta juga ada berbagai macam informasi pelayanan gereja. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, nomor urut yang rendah dulu untuk dapat keluar dari pintu samping ya.